warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Arumatika, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati pada kelas 2 pembelajaran tematik tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dalam belajar kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan. Siap, Mbak. Berdoa mulai.
Jiwa nasionalisme itu apa? Belum. Apa anak-anak? Sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air itu harus ada dan menjadi bagian dari diri kita. Oke? Sikap cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan apa anak-anak? Dengan apa? Ada yang tahu tidak? Dengan membela dan mempertahankan negara kita. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa atau demi kepentingan umum. Kemudian mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Kita mulai dulu dari yang paling dekat dengan kita, anak-anak, lingkungan. Ya. Sudahkah anak-anak mencintai lingkungan? Sudah belum? Ya, sudah. Bagaimana cara anak-anak mencintai lingkungan? Merawat, Dengan merawatnya. Kemudian dengan apa lagi? menyayangi, Kemudian dengan apa lagi? Menjaga kebersihan. Walaupun terkesan sepele anak-anak, kadang masih ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Ya tidak? Ya, itu masih sering menemukan. Nah, itu adalah kebiasaan yang tidak baik, harus kita hilangkan. Oke? Mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri, kita harus menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum pembelajaran supaya nanti anak-anak dapat menganalisis konsep lingkungan sehat dan tidak sehat dengan benar. Kemudian nanti anak-anak akan membuat laporan sederhana tentang ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Kemudian anak-anak akan belajar menganalisis bentuk berdasarkan rumus, sisi, dan titik-titik. Kemudian akan menganalisis bahan alam untuk membuat karya hiasan. Dan nanti kita akan membuat karya hiasan bersama-sama. Oke? Supaya lebih semangat dalam belajar. Kita lebih semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Sudah semangat belum hari ini? Sudah siap belajar? Apakah anak-anak pernah pergi ke pasar? Nah, kalau ke pasar anak-anak biasanya bersama siapa? Orang tua. Di pasar anak-anak membeli apa saja? Sayuran, kemudian baju, kemudian apa lagi? Sepatu. Kalau anak-anak pernah pergi ke pasar, pernah melihat kondisi yang ada di pasar. Nah, kondisi yang ada di pasar yang pernah anak-anak lihat itu seperti apa? Agak kotor. Kemudian apa lagi? Melihat orang jualan. Kemudian apa lagi? Melihat orang membeli. Kemudian apa lagi? Melihat sampah. Oh, Mas Salim melihat sampah di mana? Di pasar. Tempat sampahnya itu berada di dalam tempat sampah atau berserakan, Mas Salim? Berserakan. Nah, itu merupakan kondisi pasar yang apa anak-anak? Yang kotor, yang tidak sehat. Nah, anak-anak, apakah pasar itu termasuk fasilitas umum? Iya. Karena apa? Kenapa kok bisa disebut fasilitas umum? Semua orang bisa masukin. Nah, nggak sampai karena semua orang itu bisa masuk. Makanya pasar itu termasuk fasilitas umum. Dan selain pasar, apakah anak-anak bisa menemukan kembali apa saja fasilitas lain selain pasar? Stasiun, rumah sakit kita, bandara, taman bermain, kemudian apa lagi? Sekolah. Nah, sekarang guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Oke, kelompoknya dicatat ya. Ingat ya, kelompok 1 Mas Arka, Mas Dimas, dan Mbak Maura. Sudah ingat kelompoknya? Kalau sudah, kita bentuk kelompok.
Mejanya dirapikan, dipepetkan. Ini nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 dipepetkan ke kiri, kelompok 3 dipepetkan ke kanan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Duduk dulu, mau taruh kelompok 1 coba angkat tangan. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Oke, sekarang duduknya yang rapi ya. Guru mempunyai sebuah bacaan. Tapi kan anak-anak pernah pergi ke pasar, ya kan? Tadi pergi ke pasar bersama siapa anak? Guru. Nah, sekarang guru juga punya bacaan. Pergi ke pasar. Ya, siapa yang membacakan? Iya, Mbak Safia. Ayo, baca yang keras, Mbak Safia. Pada hari Minggu, Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Mereka pergi ke pasar naik angkutan umum. Sesampainya di pasar, Dayu dan Ibu segera berbelanja. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan lecet. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Safia. Dari bacaan yang sudah dibaca Mbak Safia dan disimak anak-anak, itu bacaannya mengenai apa? Kebersihan. Kebersihan Pasar. pasar. Di situ yang pergi ke pasar siapa dan siapa? Dayu dan Ibu. Dayu dan Ibu. Dayu dan Ibu pergi ke pasar dengan menaiki apa? Angkutan umum. Kemudian mereka sesampainya di pasar langsung berbelanja. Namun Dayu dan Ibu melihat kondisi pasar ya kotor dan lecet. Yang itu merupakan salah satu ciri-ciri lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Makanya anak-anak kalau pergi ke suatu tempat melihat sampah, maka anak-anak harus mengambil sampah itu dan meletakkan di tempat sampah. Walaupun sampah itu bukan milik kita anak-anak, tapi kita harus peduli dengan lingkungan. Nah, Dayu dan Ibu bercakap-cakap. Siapa yang mau membacakan percakapan antara Ibu dan Dayu? Bekas itu dibiarkan menumpuk, pasar jadi kotor dan berluka-luka. Terima kasih untuk Mbak Nora. Lanjut dilanjutkan. Lanjut Mbak. Buat video, ya anak-anak simak dengan baik, tidak ada yang berbicara. Nanti setelah itu Ibu akan bertanya tentang video ini, ya.
sehat. Kalau ada yang kesulitan, matur sama Bu Guru ya. Oke. Yuk, sekarang mulai dikerjakan. Coba Guru lihat kelompoknya Mbak Safira. Oh iya, bagus. Sudah mau selesai. Mas, kelompoknya Mas sudah selesai belum? Belum. Ada yang kesulitan? Tidak. Siapa kelompoknya yang sudah selesai? Anak-anak, bikin siapa lagi? Sampai tiga ya. Sudah. Sekarang kalau sudah selesai itu disimpan dulu. Sekarang Guru melanjutkan. Guru akan melanjutkan bacaan yang tadi anak-anak. Pergi ke pasar. Tadi kan Dayu dan Ibu pergi ke pasar melihat kondisi pasar yang becek, ya. Dayu dan Ibu berbelanja. Setelah itu Dayu dan Ibu berbelanja kebutuhan sehari-hari. Mereka membeli sayur, ikan, dan buah-buahan. Tak lupa Dayu dan Ibu juga membeli perlengkapan kebersihan anak-anak seperti sabun mandi, pasta gigi, dan sabun untuk mencuci piring. Nah, ini Bu Guru coba bawakan contohnya. Ini kartu sama anak? Ada. Ya, odol pasta gigi. Oke. Kalau ini yang ini nyamuk. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya sama anak-anak. Tadi kan Dayu dan Ibu membeli perlengkapan kebersihan. Nah, Dayu membelinya seperti ini, mendapatkan buku seperti ini. Kira-kira buku seperti ini bentuknya apa ya, anak-anak? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Siapa yang tahu? Balok, pinter. Kalau yang ini, kalau yang ini balok, sama ya. Nah, nanti kita akan belajar menghitung dan menganalisis rusuk, jumlah sisi, dan jumlah titik sudut yang ada pada bangun ruang. Nah, anak-anak, sebelum kita akan menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut, Bu Guru akan menjelaskan dulu kepada anak-anak apa itu rusuk, apa itu sisi, dan apa itu titik sudut. Sekarang Bu Guru jelaskan dari yang pertama anak-anak. Jadi bangun ruang itu memiliki 3 bagian: sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi itu apa, Bu? Sisi itu suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Nah, ini yang dinamakan sisi, anak-anak. Ini yang dinamakan sisi. Nah, ini tadi kan barunya balok. Coba anak-anak bisa menghitung tidak berapa banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintar Mas Arka. Beri tepuk tangan untuk Mas Arka. Sekarang kita akan belajar rusuknya, anak-anak. Mas Ali, Mbak Safira, tolong perhatikan dulu. Rusuk itu merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Nah, rusuk yang dinamakan rusuk seperti ini. Nah, ini Bu Guru punya contohnya. Pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Jadi ini kan sisi bertemu, kemudian ada ruas garis. Ini dinamakan rusuk. Coba siapa yang tahu ini bangun ruang apa? Ada yang tahu tidak? Prisma. Tiga. Nah, coba anak-anak hitung berapa rusuknya. Ya, coba diperhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus, Mas Arka. Sekarang kalau sudah paham mengenai rusuk, kita belajar tentang titik sudut. Sudah tahu titik sudut belum, anak-anak? Titik sudut adalah suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Ini tadi kan ada rusuknya, anak-anak. Coba perhatikan.
Sudah paham anak-anak cara menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut? Sudah. Coba kalau sudah, Bu Guru akan membagikan ini kepada anak-anak satu kelompok satu. Nanti anak-anak menghitung jumlah rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, coba Bu Guru beri waktu 30 detik. Ya, Bu. 30 detik untuk menghitung sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Nah, coba sekarang Bu Guru mau minta kelompok satu dulu untuk menghitung jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Kelompok satu. Nah, bangun yang dijawab yang kelompok satu ini namanya apa? 5 segi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar beberapa bangun ruang ya anak-anak. Ini namanya 5 segi 4. Coba dihitung sisinya berapa? Kelompok satu. 2, 3, 4, 5. Bagus. Sekarang dihitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Sekarang titik sudutnya ada berapa? 2, 3, 4, 5. Nah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi kelompok satu sudah paham. Nah, coba semuanya mengamati ya. Yang dinamakan rusuk tadi apa anak-anak? Pertemuan dua buah sisi yang membentuk garis. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang dihitung titik sudutnya ya. Kelompok dua dihitung titik sudutnya berapa? Berapa? 8. Bagus. Kelompok dua hebat. Sekarang kelompok tiga mendapatkan apa? 5 segi 3. Coba dihitung. Nah, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bagus. Sekarang rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Bagus. Berarti semuanya sudah paham ya anak? Sudah paham? Menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut pada bantuan sudah paham anak? Sudah. Sekarang kalau sudah paham, Guru mempunyai tugas kelompok untuk anak-anak. Ada LKPDB. Sekarang LKPDB-nya juga sudah? Sudah. Nah, di situ tugas anak-anak adalah menghitung banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang, 5 bangun ruang ya anak-anak. Kemudian dari bangun ruang tadi, berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut, anak-anak menggolongkan, mengklasifikasikan bangun dan bangun ruang yang memiliki jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut yang sama. Bangun nomor berapa, dan berapa. Ya, dihitung ya. Ditulis ya anak. Bu Guru beri waktu 5 menit untuk menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut. Sekarang coba dengarkan Bu Guru dulu. Halo. Hai. Halo. Nanti anak-anak setelah menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, anak-anak menuliskan bangun ruang yang sama, nomor berapa, dan berapa. Di situ ada 2 kelompok anak-anak. Berdasarkan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut, anak-anak akan mengklasifikasikan bangun tersebut. Oke? Tuliskan. Jumlahnya berapa? Nah, ini berarti yang sama berapa? Yang sama berapa? Berapa dan berapa? Oke? Siapa kelompoknya sudah selesai? Aku. Kelompok 1 dan 3 ya bagus. Kita tunggu kelompok 2. Sudah selesai?
terima kasih Mas Arka. Nah, dari bacaan tersebut, Dewi dan Ibu berhenti ke warung sembako anak-anak. Anak-anak pernah pergi ke warung sembako? Ada. Warung sembako itu menjual apa? Warung sembako itu menjual apa? Telur. Kebutuhan pokok seperti apa? Telur, beras, goreng, gula, gitu. Kacang-kacangan, sabun, dari cerita tentang Nabi, Ibu membeli sembako. Di situ kan ada bahan-bahan yang Ibu beli. Dari bahan-bahan yang Ibu beli tadi ada bahan alam untuk membuat karya hiasan anak. Bisa membuat karya hiasan. Siapa yang tahu? Beras. Kemudian dari sana Ibu dan Bayi lakukan membeli bahan. Di situ kita bisa membuat bahan alam untuk membuat karya hiasan alam. Nah, tujuannya membuat karya hiasan dari bahan alam itu untuk apa ya, Nana? Ada yang tahu tidak? Membuat karya seni supaya karya tersebut lebih tinggi. Kalau membuat karyanya bagus, keterampilannya bagus, kan barang tersebut bisa dijual dan mempunyai nilai ekonomis, memiliki harga jual. Nah, sekarang tugas anak-anak bersama kelompoknya adalah membuat karya hiasan tempat pensil dari bahan alami. Nah, sekarang guru bacakan petunjuknya dulu. Yang pertama, anak-anak menyiapkan alat dan bahan. Kemarin sudah Bu Guru beri tugas untuk membawakan anak biji-bijian, apa lagi? Daun kering. Nah, kemudian Bu Guru sudah menyiapkan tempat pensilnya dari karton. Nah, bagaimana cara membuatnya, Bu? Nah, sekarang coba perhatikan Bu Guru. Yang pertama, anak-anak menyiapkan tempat pensil dari karton. Nanti Bu Guru bagikan. Kemudian anak-anak juga menyiapkan biji-bijian atau daun kering yang sudah dibawa dari rumah. Yang kedua, kemudian anak-anak menempelkan bahan alam pada tempat pensil ini dengan menggunakan apa, anak-anak? Dengan menggunakan apa? Penempelannya dengan menggunakan apa? Nanti sebelum anak-anak menempel, anak-anak bisa membuat sketsa terlebih dahulu. Nanti anak-anak akan menempelkan biji-bijian tersebut berbentuk apa? Boleh bunga, boleh bintang, boleh kupu, boleh apa saja. Nanti dibuat sesuai dengan kreasi anak-anak masing-masing. Untuk beri waktu 20 menit untuk menghiasnya. Nah, boleh seperti itu, bagus. Ini bahan-bahannya semuanya dimasukkan kembali. Sampahnya jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Harus selalu
Perkenalkan nama saya Safera Ali. Dari kelompok 3. 3 akan apa? Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba dibaca dari yang LKPDA dulu. Yuk dibaca ya Mbak Safia. Ciri-ciri Pasar yang sehat, terlihat rapi, tidak banyak lalat, tidak ada sampah, tidak ada genangan air. Ciri-ciri pasar yang tidak sehat: becek, banyak sampah berserakan, banyak lalat, nyamuk, banyak penyakit. Oke. Sekarang yang LKPD yang B. Sebentar, dari yang LKPD anak-anak, adakah jawaban yang tidak sama dengan kelompok 3? Ya, kelompok yang akan coba dibaca bagian LKPD A. Kalau tidak sama coba dibaca. Oke. Pasar bagus, tidak ada kuman, tidak ada sampah. Ya, kemudian ciri-ciri pasarnya tidak sehat. Banyak sampah, banyak kuman, sampah berserakan. Jadi kelompoknya Mbak Safia jawabannya hampir mirip ya dengan kelompoknya Mas Arka. Sudah benar ya anak-anak? Sudah. Sekarang lanjut LKPDB. Menganalisis bentuk ruang berdasarkan sisi, rusuk dan titik sudutnya. Dibaca ya nomor 1. Belok banyak sudut 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Ya, yang kedua. Banyak sudut 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Betul anak-anak? Belok sisinya ada berapa? 6. Nah, kemudian rusuknya? 8. Rusuknya? 12. Pintar. Titik sudutnya? 8. Semuanya sama? Misalkan banyak rusuk sisi dan titik sudut pada bangun di atas, maka bangun ruang yang memiliki banyak rusuk sisi dan titik sudut adalah 1 bangun nomor 1, 2, dan 3. Nomor 2 Mempunyai jumlah sisi, rusuk dan titik sudut yang sama? 1, 2, 3. Yang sama lagi ada? 4 dan 5. Bagus. Berarti kelompok yang lain juga sudah benar. Sekarang yang terakhir mempresentasikan karya hiasan dari bahan alam. Coba dijelaskan Mbak Safia dan Mas Alif, ini bangun ruang apa? Berbentuk apa? Iya, tabung. Tabung itu memiliki berapa sisi anak-anak? 1, 2, dan 3. Coba dijelaskan ini biji-bijian apa saja yang sudah ditempelkan. biji jagung, biji Jagung, biji kacang putih, kacang hijau, kedelai, dan daun. Dari jawaban dan hasil diskusi kelompok 3, jawabannya sudah benar semua ya. Karena kelompok 3 sudah berhasil mempresentasikan dan berani menampilkan hasil diskusinya di depan, maka Bu Guru akan memberikan sedikit hadiah untuk anak-anak yang sudah masuk depan. Nah, ini untuk Mbak Safia dan Mas Alif. Sekarang berikan
membawa satu buah kardus bungkus makanan apa saja, ya, atau bungkus apa saja yang berbentuk bangun rumah. Oke, sudah tahu tugasnya? Boleh.